Hai semua, kembali lagi dalam video kali ini bersama saya Hansen Satrio Pamungkas. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang kenakalan remaja dan permasalahannya. Sebelum lebih lanjut, saya akan menjelaskan tentang pengertian kenakalan remaja. Oke, kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa. Kenakalan remaja merupakan gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial yang pada akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma dalam masyarakat, pelanggaran status, maupun pelanggaran terhadap hukum pidana. Pelanggaran status ini seperti halnya kabur dari rumah, membolos, merokok, minum minuman keras, balap liar, dan lain sebagainya. Pelanggaran status ini biasanya tidak tercatat secara kuantitas karena bukan termasuk pelanggaran hukum. Namun, yang disebut dalam perilaku penyimpang terhadap norma antara lain seks, pranikah di kalangan remaja, aborsi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, gejala-gejala anak yang mengalami kenakalan, yaitu anak tidak sukai teman-teman sebayanya, anak sering menghindari dari tanggung jawab mereka dari rumah dan di sekolah, anak sering mengeluh kalau mereka memiliki permasalahan yang mereka sendiri tidak bisa selesaikan. Anak mengalami fobia atau gelisah yang berbeda dengan orang-orang normal. Anak jadi suka berbohong. Anak suka menyakiti teman-temannya. Anak tidak sanggup memusatkan perhatian. Anak suka membolos dari sekolah dan lari dari rumah. Anak berperilaku provokatif yang menyimpang. Dan yang terakhir, anak bersikap menentang yang berat dan menetap. Selanjutnya, teori perilaku kenakalan remaja. Yang pertama, teori different association. Teori yang dikemukakan oleh Sutherland ini pada dasarnya melandaskan diri pada proses belajar. Kejahatan seperti juga perilaku pada umumnya merupakan suatu yang dipelajari. Yang kedua, teori anomie. Teori ini yang diajukan oleh Robert Merton merupakan teori yang berorientasi pada kelas-kelas sosial. Istilah anomie sendiri sebetulnya berasal dari seorang pakar sosiologi Prancis yang bernama Emile Durkheim, yang berarti suatu keadaan tanpa norma. Konsep anomie ini kemudian oleh Merton diformulasikan dalam rangka menjelaskan keterkaitan antara kelas-kelas sosial dengan kecenderungan pengadaptasiannya dalam sikap dan perilaku kelompok. Merton berusaha menunjukkan bahwa sebagai struktur sosial yang mungkin dapat di masyarakat dalam realitasnya telah mendorong orang-orang dengan kualitas tertentu cenderung berperilaku menyimpang ketimbang mematuhi norma-norma kemasyarakatan. Yang ketiga, teori subbudaya delinquent. Teori ini dilontarkan oleh Albert K. Cohen yang menjelaskan terjadinya peningkatan perilaku delinquent di daerah kumuh. Fokus perhatiannya terarah pada suatu pemahaman bahwa perilaku delinquent di kalangan usia muda kelas bawah merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai kelompok kelas menengah yang mendominasi. Selanjutnya, teori netralisasi. Pada dasar teori ini beranggapan bahwa aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya. Menurut teori ini, orang-orang berperilaku jahat atau menyimpang disebabkan adanya kecenderungan di kalangan mereka untuk merasionalkan norma-norma dan nilai yang seharusnya berfungsi sebagai pencegah perilaku jahat, namun menurut persepsi dan kepentingan mereka sendiri. Yang kelima, teori kontrol. Teori kontrol atau sering juga disebut teori kontrol sosial berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya menjadi baik atau jahat. Baik jahatnya seorang sepenuhnya tergantung pada masyarakat membuatnya demikian dan menjadi jahat apabila masyarakat membuatnya demikian. Selanjutnya, bentuk kenakalan remaja. Menurut Kartini Kartono 1992, pengelompokan kenakalan remaja dalam berbagai tipe yaitu sebagai berikut. Yang pertama, delinquent individual. Kelompok ini mempunyai kelainan jasmaniah dan mental yang dibawa sejak lahir. Tingkah laku kriminal anak pada kelompok merupakan gejala personal individual. Pelaku kenakalan ini tergolong pada tindak pidana dengan kekejaman tanpa motif dan hanya didorong oleh dorongan hati yang sangat kuat. Yang kedua, delinquency situasional. Kenakalan ini dilakukan oleh anak normal tetapi dipengaruhi oleh berbagai kekuatan situasional dan lingkungan yang semuanya memberikan pengaruh menekan memaksa pada pembentukan perilaku buruk dirangsang pada kebutuhan sesaat. Yang ketiga, delinquency sistematik.
Kejahatan anak-anak remaja di organisasi dan disertai pengaturan yaitu geng. Lingkungan sekitar remaja itu tinggal juga mempengaruhi kejahatan tersebut. Yang keempat, delinkuensi kumulatif. Situasi sosial dan kondisi kultural buruk yang mempengaruhi terus-menerus dan berlangsung berulang-ulang kali dapat mengintensifikasi perbuatan jahat remaja, sehingga kumulatif sifatnya yaitu terdapat di mana-mana, tidak hanya di ibu kota negara saja, tetapi sampai daerah pinggiran desa. Selanjutnya, masalah yang dihadapi remaja. Yang pertama, kebutuhan akan figur teladan. Remaja jauh lebih mudah terkesan akan nilai-nilai luhur yang berlangsung dan keteladanan orang tua mereka. Yang kedua, sikap apatis. Sikap apatis merupakan kecenderungan untuk menolak suatu pada saat yang bersamaan tidak mau melibatkan diri pada dalamnya. Ketiga, kecemasan dan kurangnya jati diri. Banyak kaum muda yang mencoba mengatasi rasa cemasnya dalam bentuk pelarian, antara lain melakukan segala hal dengan cara memburu kenikmatan sesaat dengan mabuk-mabukan, obat-obatan, seks bebas, dan lainnya. Yang keempat, ketidakmampuan untuk melibatkan diri. Kecenderungan untuk mengintelektualkan segala sesuatu dapat dan pola pikir ekonomis yang membuat remaja sulit melibatkan diri secara emosional. Perbuatan remaja yang antisosial yang pertama, anak muda yang berasal dari orang kaya. Kedua, membolos saat pelajaran sekolah. Tiga, kebut-kebutan atau balap liar. Empat, membuat geng-gengan yang melanggar norma di masyarakat. Faktor penyebab kenakalan remaja. Ada dua, yaitu internal dan eksternal. Yang pertama, faktor internal. Dalam faktor internal, yang menjadi penyebab kenakalan remaja ialah yang pertama, krisis identitas atau tidak adanya jati diri dalam remaja. Terbentuknya perasaan akan konsentrasi dalam kehidupan. Yang kedua, kontrol diri yang kurang atau lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret atau terjerumus dalam perilaku menyimpang atau perilaku nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu keluarga dan perceraian orang tua. Hal ini tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga atau perselisihan antar keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga pun seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja. Kedua, teman sebaya yang kurang baik. Tiga, komunitas atau lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. Selanjutnya, dampak kenakalan remaja. Dampak negatif yang terjadi pada kenakalan remaja ini memang sangat membuat setiap keluarga sedih. Salah satunya adalah masa depan yang suram. Contohnya saja, pada beberapa remaja yang melakukan pergaulan bebas, tentunya sudah bisa dipastikan akan memiliki masa depan yang suram dan akan menghancurkan dirinya sendiri. Dan secara perlahan, hidup anak tersebut pun akan hancur dan tidak memiliki masa depan serta tujuan seperti layaknya anak remaja lain. Yang kedua, remaja yang sudah melanggar hukum atau norma sosial biasanya akan dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya, sebab khawatir apabila remaja tersebut akan membawa pengaruh yang tidak baik untuk hidup orang lain atau orang terdekatnya. Atau setelah dijauhi, maka akan tumbuh perilaku antisosial ataupun tidak bersosialisasi serta akan berpengaruh terhadap mental dari anak tersebut. Sebab sering melakukan pelanggaran terhadap norma sosial, maka lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan sehingga perilaku buruk tersebut yang akan menjadi tabiat sehari-harinya. Kesimpulannya, masa remaja merupakan masa di mana seorang individu mengalami peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya dan mengalami perubahan baik emosi, tubuh, minat, pola perilaku, dan juga penuh dengan masalah-masalah. Oleh karenanya, remaja sangat rentan sekali mengalami permasalahan psikososial, yakni masalah psikis atau kejiwaan yang timbul sebagai akibat terjadinya perubahan sosial. Kenakalan remaja ialah perilaku jahat atau kejahatan kenakalan-kenakalan anak muda merupakan patologi secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Serta ada beberapa teori penyebab kelakuan remaja yang meliputi teori definisi asosialnya, teori anomie, teori subudaya delikuen, teori netralisasi, dan teori kontrol. Menurut Kartini Kartono, pengelompokan kenakalan remaja